Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat pagi. Di video kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang bagaimana melanjutkan atau naik level dari level 1 dari 9 level puasa intermittent naik ke level-level yang lebih tinggi. Ya, di video sebelumnya telah dibahas panjang lebar mengenai bagaimana memulai level 1 sampai detail, dan sekarang kita akan naik level dari mulai level 1 sampai level 9. Semoga bermanfaat. Jadi level 1 seperti dibahas di sebelumnya secara singkat, bahwa level 1 itu merupakan water fasting. Jadi kita masih boleh minum, tidak boleh makan tapi masih boleh minum. Biasanya disebut tipe 14-10. Jadi puasa intermittent 14 jam puasa dan 10 jam masih boleh makan ya. Jadi mulainya dari level 1 ini puasa intermittent selama 14 jam, makan terakhir pukul sekitar 6 sebelum jam 6 sore, kemudian tidak makan sampai tidur dan tidur tidak terlalu malam, tidak boleh makan sampai tidur, kemudian bangun tidur, kita masih bisa minum air putih ya atau minum air non kalori, kemudian buka puasa pukul 8. Jadi selama 14 jam tidak boleh ada makanan masuk. Kemudian setelah jam 8 makan siang, setelah jam 8 kita buka puasa, kemudian makan siang seperti biasa, boleh ngemil dan makan apa saja. Makan sorenya nanti sebelum pukul 18. Jadi pukul 6 sore sebelum hari selanjutnya itu kita makan dulu jam setengah 6 gitu. Kemudian jam 6-nya tuh bisa puasa lagi untuk hari selanjutnya. Jadi si level 1 ini bisa dijalankan tiap hari ya. Makan siang seperti biasa, makan malam seperti biasa. Jadi seperti biasa. Jadi ini level 1 tuh kita makan tetap 3 kali, jumlah kalori tidak berubah, frekuensi makan tetap berubah. Jadi makanya gampang sekali ya. Nah, ini misalnya contohnya kita jalankan puasa intermittennya selama 6 hari dalam seminggu. Misalnya malam minggu, hari Sabtu minggu kita nggak puasa karena misalnya mau jalan-jalan sama keluarga. Jadi hari Senin sampai Sabtu kita puasa intermittent level 1 dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi. Jadi kalau mengisi tabelnya tuh jadi level 1 14 jam terus selama 6 hari jadi 84 jam ya, 84 jam dalam seminggu puasanya. Nah, terus setelah kita jalani 1-2 minggu atau 1-2 bulan, kita sebaiknya kalau di 9 level tuh kita sarankan untuk mengkombinasikan level 1 tuh dengan level yang lebih tinggi, level-level yang atasnya. Jadi jangan cuma level 1 aja gitu, karena masing-masing level tuh punya manfaat masing-masing dan juga lebih gampang bila mengkombinasikan karena kita bisa menyesuaikan dengan jadwal dan juga tidak monoton gitu ya. Nah, level 3 itu maksudnya sama-sama water fasting tapi dikenal dengan pola 16-8. Ini sebetulnya merupakan pola yang paling populer puasa intermittent yang paling populer di luar negeri. Pola 16-8 ini 16 jam gak makan ya puasa, dan 8 jam jendela makannya itu cuma 8 jam. Nah, tapi ini juga water fasting jadi boleh minum ya. Jadi puasa intermittent level 3 ini cuma menambahkan sekitar 2-4 jam saja dari level 1. Jadi melanjutkan, misalnya kalau level 1-nya buka puasa pukul 8. Nah, kalau puasa level 3 tuh kita lanjut sampai 2-4 jam sekitar pukul 11-12. Jadi langsung makan siang. Jadi artinya kita skip breakfast. Makanya breakfast itu sebenarnya kata-katanya dari breakfast, membatalkan puasa. Nah, dengan level 3 ini jadi kita tidak membatalkan puasa di pagi hari, kita lanjutkan terus puasanya sampai siang. Jadi nggak makan pagi ya. Nah, ini bedanya dengan level 1. Jadi frekuensi makannya kita nggak makan pagi, jadi kita cuma makan malam sebelum jam 6 sore. Kemudian kita buka puasanya sekitar pukul siang. Jadi kita boleh buka puasa makan siangnya jam 11, jam 12, jam 1 tergantung kemampuan kita menahan laparnya. Jadi kita bisa sebenarnya puasanya sampai bisa sampai 16 sampai 18 jam atau 18 atau 19 jam. Itu level 3 tuh seperti itu. Jadi cuman melanjutkan level 1, tidak makan pagi, langsung makan siang. Jadi kita frekuensi makannya jadi berkurang, jadi cuma 2 kali ya. Otomatis jumlah kalorinya juga per hari berkurang dibandingkan hari-hari ketika kita tidak berpuasa. Frekuensi makan berkurang, jumlah kalori per hari berkurang. Nah, ini diharapkan manfaat tambahannya, jadi kita mengurangi kalori yang masuk, sekali-sekali kalori yang masuk dikurangi sehingga program
kesehatannya, terutama penurunan berat badannya lebih gampang tercapai. Nah ini yang kalau level 1 yang tadinya tiap hari, level di hari Selasa, Rabu, dan Jumat misalnya kita jalankan water fasting yang pola 16-8. Jadi ini yang hari Senin ya, hari Senin itu yang water fasting level 1, ini level 2, level 3. Jadi warnanya lebih tebal, warna biru tua karena sampai siang ya. Kemudian Rabunya juga misalnya, Kamisnya kita level 1 lagi, Jumatnya level 3 lagi, Sabtunya level 1 lagi, dan hari Minggunya kita nggak puasa. Oh, dalam bentuk tabel bentuknya kurang lebih kayak gini. Tadinya sekitar 84 jam, sekarang kelihatan hari Senin, Selasa, dan Jumatnya misalnya kita jadi puasanya dari malam, bukanya siang ya, sekitar 16 sampai 18 jam. Otomatis jumlah jamnya juga bertambah sekitar dari 84 sampai 92 jam. Jadi dalam satu minggu ini tadinya kalau kita level 1 terus sekitar 84 jam, sekarang kalau level 3-nya dikombinasi dengan level 1 kita bisa naik sampai 92 jam, dan jumlah makannya juga dalam hari-hari tertentu jadi berkurang. Nah, itu juga manfaat tambahan dari level 3 ya. Kemudian kita sekarang naik ke level 5. Level 5 itu sangat familiar sebenarnya di Indonesia, terutama untuk yang muslim ya, karena yang level 5 ini merupakan puasa sunnah. Jadi puasa sunnah ini sebenarnya merupakan puasa intermittent tapi bentuknya dry fasting. Jadi tadi kan ada water fasting tuh boleh minum ya, tapi tidak boleh makan. Kalau dry fasting itu tidak boleh makan dan minum, jadi mirip dengan puasa sunnah. Tapi sebenarnya puasa yang dry fasting itu bisa juga dari malam ke pagi. Nah, tapi khusus untuk di 9 level puasa intermittent, kita level 5-nya itu cuman yang mirip yang puasa sunnah aja. Jadi nggak bisa kita nggak makan sampai nggak makan dan minum dari malam ke pagi masuk ke level 5. Tapi level 5 tuh harus dari pagi sampai maghrib. Jadi benar-benar puasa sunnah, menjalankan puasa sunnah. Atau untuk yang non muslim bisa puasanya tuh dari pagi sampai maghrib dan tidak makan dan tidak minum, yaitu baru masuk ke level 5. Karena level 5 itu punya manfaat-manfaat tambahan, nanti dibahas ada video khusus. Salah satunya autofaginya meningkat sampai 3 kali lipat, pembakaran lemak juga meningkat sampai 3 kali lipat, karena tubuh tuh tidak punya air untuk metabolisme sehingga dia membakar lemak untuk airnya. Sekali lagi, puasa sunnah itu masuk intermittent fasting karena dalam satu hari ada waktu makan dan waktu puasa, tapinya tidak boleh makan dan minum, jadi masukin dry fasting. Jadi ini misalnya di level 1 dan 3 ini kan tadi Senin, Kamis, dan Sabtu level 1, hari Selasa, Rabu, dan Jumat level 3 ya. Nah, sekarang setelah kita bisa kombinasi, misalnya hari Senin sama Kamisnya kita jalankan puasa Senin Kamis misalnya. Jadi ada kombinasi level 1, level 3, dan level 5. Dan juga ada yang tidak berpuasa. Jadi ini kalau misalnya kita lihat jamnya tuh hampir sama. Kalau kita lihat misalnya nih ya, hari Senin kan puasa sunnah, cuman jamnya berubah dari jam 4 pagi sahurnya, bukanya jam 6 sore, sama-sama 14 jam. Hari Kamisnya juga, Kamis jam 4, bukanya jam 6 sore, sama-sama 14 jam. Ini level 5 dua-duanya. Jamnya tadi seperti tadi tidak ada perubahan jam. Yang satu 92 jam pas level 3, yang kombinasi level 1 level 3. Sekarang dengan level 5 juga sama-sama 92 jam. Tapi si level 5 ini punya banyak manfaat tambahan dari segi kesehatannya, dari segi autofaginya, pembakaran lemaknya, dan ada beberapa manfaat tambahan yang lain ya. Jadi artinya kalau kita bisa kombinasikan level 1, 3, dan 5 itu jauh lebih bagus lagi. Nah, kalau udah beberapa minggu jalanin kombinasi tadi, beberapa bulan, nah bisa sekali-sekali mencoba untuk mulai belajar level 7. Level 7 ini juga banyak sekali manfaat tambahannya, dan sebenarnya disarankan dari ruang dokter untuk level 7 ini sekitar 1-2 kali seminggu. Jadi ada, kalau bisa sih dalam 1 minggu ada level 7-nya. Dan level 7 ini yang disebut level 7 itu bedanya, kalau water fasting itu level 1 14 jam. Jadi sama-sama water fasting, tidak boleh makan tapi masih boleh minum. Level 3 tuh 16-18 jam. Nah, level 7 itu puasanya tuh hampir 24 jam atau lebih. Pokoknya kalau level 1 tuh makannya masih 3 kali, level 3 tuh makannya 2 kali ya. Kalau level 5 kan puasa sunnah. Yang water fasting level 7 itu makannya cuma 1 kali sehari pada saat kita berpuasa level 7 tadi dalam saat hari itu ya. Nah, ini tuh yang kita sarankan, 24 hour fasting ini tuh digabungkan dengan puasa sunnah. Jadi kalau kita udah biasa jalanin puasa level 1, 3, 5 kan level 5-nya puasa sunnah. Nah, si level puasa sunnahnya tuh digabungkan jadi level 7 dengan
seperti kita makan dari makan terakhir maghrib, kemudian nanti pas sahurnya itu cuman minum air putih aja dan baru buka nanti maghribnya lagi, jadi hampir 24 jam nggak ada makanan masuk. Tapi dari maghrib kemarin sampai tidur tuh masih boleh minum. Mungkin banyak yang beragama Islam tuh menganggapnya, oh ini apakah yang dicontohkan sama Rasul tuh cuman puasa level 5 aja, yang puasa sunnah aja. Tapi sebenarnya Rasul tuh sering menjalankan puasa 24 hour fasting. Contohnya nih hadisnya ada misalnya dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW berkata, suatu hari Nabi SAW menemui kami dan bertanya, apakah engkau punya makanan? Aku menjawab tidak. Kemudian beliau bersabda, kalau begitu saya akan berpuasa. Jadi ini hadis riwayat Muslim, Nasai, Tirmizi. Jadi maksudnya Rasul tuh hari sebelumnya berpuasa, kemudian buka puasa misalnya jam 6 sore ya, jam 6 sore, atau kalau di Madinah mungkin jam 7 malam ya. Kemudian udah buka, nggak makan lagi sampai tidur. Bangun tidur menjelang subuh, bertanya kepada istrinya apakah ada makanan. Kalau tidak ada makanan, maka saya akan berpuasa. Berarti puasanya dilanjutkan dari puasa sehari sebelumnya dan baru bukanya lagi tuh maghribnya lagi. Berarti sekitar 24 jam, 23 jam, 24 jam berpuasa terus. Jadi sebenarnya 24 hour fasting ini juga merupakan salah satu puasa yang sering dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya ini yang tadi sebelumnya kan dry fasting, ada water fasting level 5, level 1, level 3 gitu kombinasi. Nah kalau kita mau jalanin level 7 cukup seminggu sekali, misalnya pas hari Senin, pas kita puasa Senin Kamisnya, pas sahurnya itu kita nggak makan apa-apa, cuma minum air putih. Jadi sengaja bangun untuk sahur cepet, cuma minum air putih aja, jadi mengambil keberkahan sahurnya. Kemudian dilanjutkan puasanya dari jam 6 kemarin sampai jam maghribnya lagi. Jadi dari jam 6 sampai jam 6 kurang lebih 24 jam, baru nanti kita buka puasa lagi. Nah itu manfaatnya banyak sekali. Salah satunya optimalisasi yang namanya growth hormone. Growth hormonnya itu meningkat bisa sampai 13 kali lipat, 20 kali lipat dibandingkan kalau kita pada kondisi tidak berpuasa. Jadi autofaginya juga meningkat, stem cellnya juga meningkat. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat yang kalau kita bisa jalankan level 7 ini minimal 1 kali seminggu, atau kalau bisa ya 2 kali seminggu. Jadi pas puasa Senin Kamis tuh kita nggak makan sama sekali, cuman sahur aja dan makan sebelumnya tuh maghribnya tadi atau sebelum isanya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi itu kombinasi level 1, level 3, level 5 dan level 7 ya. Jadi kalau kita lihat di tabelnya, jadi nanti ini misalnya Senin ini makan terakhir tuh kita mau puasa Senin Kamis, makan terakhirnya tuh hari Minggu misalnya jam 6, jam 7 maghribnya. Kemudian pas sahurnya bangun tidur tuh pas saat sahur tuh kita cuma minum air putih, berarti dianggapnya nggak makan apa-apa, cuman minum air putih aja, jadi masih water fasting. Tapi dari jam sahurnya sampai nanti buka puasa jam 6 ini, jam 6 sorenya kita tuh nggak makan apa-apa dan nggak minum apa-apa. Jadi kombinasi dry sama water fasting ini bisa dibilang kita makan terakhir hari Minggu, hari Seninnya sahur nggak, cuma minum air putih, Senin sorenya baru buka, jadi 23 jam kita berpuasanya. Jadi ditulisnya di sini level 5-nya jalanin, level 7-nya juga jalanin karena kita puasa sunnahnya level 5, level 7-nya puasa 24 hour fasting. Ya jadi cuman makannya jadi cuman sekali aja. Cuman makan malam aja sampai makan malam lagi, jadi cuma sekali dalam satu hari tadi. Jadi kita bisa Kamisnya juga bisa, atau misalnya Senin aja atau Kamis aja yang 24 hour fasting. Ini tentu saja manfaat tambahannya meningkatkan jam puasa dalam satu minggunya bisa sampai 110 jam. Jadi dari 168 jam kita puasa 110 jam dan cuman makan sekitar 58 jam. Jadi fasting window-nya itu panjang sekali, 110 jam, dan eating window-nya cuma 58 jam. Ini kalau bisa mengkombinasi level 1, 3, 5, 7 ini bagus sekali untuk program terutama kayak penurunan berat badan, meningkatkan sensitivitas insulin dan memperbaiki gula darah, dan juga untuk menurunkan kolesterol ya. Nah yang terakhir itu level 9. Kalau level 9 sebenarnya tidak disarankan untuk semua orang. Jadi kalau nggak dijalankan juga nggak apa-apa kalau memang tidak ada masalah kesehatan yang urgent gitu ya. Tapi kalau ada beberapa pasien yang punya masalah kesehatan yang cukup berat, misalnya autoimun yang nggak terkontrol, misalnya atau gula darah yang nggak kekontrol, udah sulit sekali dikontrol, atau misalnya penyakit-penyakit yang kronis, penyakit kanker, penyakit gagal ginjal, liver, itu sangat bisa dapat banyak manfaat bila bisa menjalankan level 9, tentu saja dengan pengawasan dokter. Jadi si level 9 ini tuh bukan termasuk intermittent fasting lagi, tapi masuk prolong fasting. Prolong fasting itu artinya dalam 24 jam tidak ada makanan yang masuk sama sekali atau lebih
misalnya 24, misalnya 36 jam. Jadi kita misalnya puasa, jadi ini tuh kalau yang level 9 itu bukan intermittent fasting, masuk prolong fasting. Tapi tetap water fasting, jadi kita masih boleh minum. Kalau level 1 tuh 14, level 3 16, 18, level 7 24 jam. Nah level 9 itu 36 sampai lebih dari 48 jam, bisa sampai 72 jam 3 hari atau lebih. Jadi 1,5, 2 hari, 3 hari atau lebih ya, tergantung kondisi kesehatan, kemampuannya, dan masing-masing kebutuhannya masing-masing individu yang berbeda-beda. Jadi selama 24 jam itu cuma minum aja, ada waktu kita selama 1 hari penuh tuh tidak makan dan tidak minum. Nah ini manfaat utamanya itu terutama pada stem cell dan pada growth hormone yang makin meningkat. Dikatakan growth hormone dan stem cell itu serta autofagi itu bisa meningkat, 3 itu ya, autofagi, stem cell, growth hormone itu bisa meningkat optimalnya tuh setelah 48 jam. Jadi paling tinggi itu setelah 48 jam. Nah level 9 ini tuh kalau kita bikin contoh tabelnya, jadi misalnya kita hari Minggu nih terakhir makan jam tetapnya hari Selasa misalnya. Hari Selasa malam kita makan jam 6 gitu ya. Kemudian besok paginya nggak makan, cuman minum terus. Terus nanti baru makan lagi hari Kamis jam 6 sore. Berarti dari jam Selasa sore sampai jam 6 sore sekitar 48 jam nggak makan. Jadi waktu puasanya 48 jam. Kemudian jadi nanti masuknya level 7, level 9. Kemudian setelah puasa panjang biasanya besoknya kita istirahat, nggak menjalankan puasa gitu ya, tidak berpuasa. Hari Sabtunya puasa lagi. Jadi jumlah jamnya memang berkurang dibandingkan kalau misalnya kita tadi kombinasi level 1, 3, 5, 7. Misalnya tadi level 1, 3, 5, 7 di 110 jam. Tapi yang kalau pakai level 9 jadi turun ternyata jadi 101 jam. Tapi ada waktu yang panjang sekali dari selama 48 jam tidak ada makanan yang masuk, cuma minum air putih aja, dan itu memiliki banyak sekali manfaat terutama untuk growth hormone, autofagi, dan terutama stem cell. Nah, si stem cell ini diharapkan bisa banyak memperbaiki pasien-pasien dengan penyakit kronis, gagal ginjal, penyakit liver misalnya. Ini secara penelitian juga banyak yang membahas tentang manfaat dari water fasting yang panjang yang dalam waktu beberapa hari, terutama di center-center puasa di Rusia ya, di negara bagian Rusia itu banyak sekali yang tentang fasting klinik yang menerapkan puasa sampai 3 hari atau lebih. Itu nanti banyak jurnal-jurnal aja dan penelitiannya juga ya. Nah jadi apa bedanya intermittent fasting yang di luar sana dengan 9 level puasa intermittent? Jadi sekali lagi 9 level puasa intermittent itu sangat terindividualisasi. Jadi benar-benar tergantung kebutuhan kita masalah kesehatannya apa, terus juga kita bisa menjalankan puasa yang kita butuhkan sesuai dengan level-level yang ada gitu. Jadi kita nggak perlu memilih salah satu level, dan juga langkah demi langkah bertahap. Jadi level 1 dulu, kemudian nanti kalau udah terbiasa naik ke level 3, naik ke level 5, level 7, dan level 9 itu kalau perlu. Nah itu juga harus dengan pengawasan dokter, jadi jangan sampai menimbulkan efek samping yang berbahaya untuk penyakitnya. Kemudian kombinasi, jadi kalau di luar negeri itu biasanya kita tuh harus memilih jenis puasa intermittennya, mau level 16-8, level 14-10, atau alternate day fasting yang 24 hour selang sehari. Tapi kalau di 9 level puasa intermittent dari ruang dokter ini, kita mengkombinasikan berbagai jenis puasa sesuai dengan yang masing-masing itu punya manfaat kesehatan. Dan dengan cara kombinasi ini kita sangat fleksibel. Mungkin minggu ini kita lagi banyak kerjaan, jadi banyaknya level 1 dan level 3 aja. Tapi nanti minggu depannya kita lebih nyantai, lebih banyak waktu, dan kita bisa lebih konsentrasi, bisa meningkatkan puasanya cuma kombinasi level 5, level 7. Jadi sangat kombinasi ini membuat orang tuh bisa menjalankan si puasanya itu dalam jangka panjang, dan ini merupakan salah satu yang paling penting karena puasa ini bukan program yang cuma sebulan 2 bulan sampai berat badan turun kemudian stop seperti program-program kesehatan yang lain, tapi ini program yang kita rencanakan untuk jangka panjang, untuk bahkan seumur hidup, karena di puasa ini tuh bisa dibilang sangat mudah, sangat murah, dan bisa dibilang efek sampingnya sangat minimal apalagi kalau misalnya kita menjalankannya dengan aturan-aturan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kita tuh menjalankan puasa intermittent di 9 level ini targetnya itu untuk menjalankan seumur hidup, untuk jangka panjang kalau bisa seumur hidup, dan langkah demi langkah di tailor atau di istilahnya dimodifikasi sesuai kebutuhan kesehatan dari minggu ke minggu sesuai dengan kondisi kesehatan kita, waktu kita. Jadi ini 9 level puasa intermittent ini sangat fleksibel dan sangat istilahnya sangat bisa dilakukan oleh semua orang, bahkan dari anak kecil sampai usia yang lanjut usia dengan berbagai macam penyakit ya. Jadi dari mulai level 1 sampai ke level 7
kombinasi 1, 3, 5, 7 bahkan sampai level 9 itu dilaksanakan pelan-pelan, bertahap, langkah demi langkah, tidak usah terburu-buru dan benar-benar hanya fokus ke diri kita sendiri, tidak perlu bersaing dengan orang lain. Oh, orang lain sudah bisa level 9, udah level 7, sementara saya belum, itu nggak masalah. Jadi ini bukan perlombaan, tapi si 9 level intermittent fasting ini merupakan pola hidup sehat yang kita usahakan untuk bisa dijalankan dalam jangka panjang. Dan yang paling penting dengan 9 level ini tuh kita nggak cuma fokus ke level ganjilnya aja, artinya ke puasanya aja, tapi saling menunjang antara level genap dengan level ganjil. Bahkan berulang kali saya tekankan bahwa kadang-kadang level 2, 4, 6, 8-nya jauh lebih penting dibandingkan level puasanya. Kalau kita bisa menjaga agar kita tidak makan berlebihan, bahkan kadang-kadang nggak puasa pun bisa hidup dengan lebih sehat gitu. Tapi kalau misalnya udah banyak masalah kesehatan, si puasa itu salah satunya berfungsi sebagai obat untuk memperbaiki berbagai masalah kesehatan yang sudah timbul karena makan yang berlebihan tadi. Jadi sekali lagi yang level 2, 4, 6, 8 itu prinsipnya cuma 3. Pastikan makanannya halal, kemudian jangan berlebihan dan rajin berpuasa. Dan halalnya juga penting, baik dalam segi terutama untuk yang beragama Islam itu pastikan halal, nggak cuman substansinya tapi cara memperolehnya, karena keberkahan dari makanan juga banyak sekali pengaruhnya terhadap kesehatan kita dan keluarga. Dan yang kedua, yang fasting itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang kedua yang lebih penting dari puasanya justru jangan makan berlebihan. Jadi banyak yang berpuasa tapi kok manfaat kesehatannya seperti hilang, nggak berbekas. Salah satunya yang paling sering itu karena ternyata tidak menjalankan level-level genap, yaitu makan tidak berlebihan ini secara disiplin. Nah, level genap tadi sekali lagi, jadi kalau misalnya puasa tapi makan berlebihan, masih seolah-olah nanti makanan itu tidak, istilahnya manfaat puasanya itu tidak berbekas, artinya tidak optimal. Jadi berat badannya nggak turun-turun, gula darahnya nggak turun-turun, karena pada saat kita berbuka kita makan berlebihan walaupun kita rajin berpuasa. Jadi itu yang makan berlebihan itu benar-benar harus dijalankan. Jangan makan berlebihan itu dijalankan secara disiplin ya, level 2, 4, 6, 8, atau gambarnya yang paling sederhana itu minum 1 gelas tiap 2 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi. Haus nggak haus minum tiap 2 jam. Dan kalau misalnya terutama yang dengan berat badan kelebihan, ditambah lagi 1 gelas sebelum makan dan 1 gelas sesudah makan besar. Kemudian yang kedua, level 4-nya tuh makan perlahan-lahan, tidak buru-buru ya, dikunyah yang lama sambil duduk menikmati makanan, jadi tidak terburu-buru. Kemudian level 6-nya yang termasuk salah satu yang paling penting, makan hanya ketika lapar dan berhenti saat kenyang, atau tidak makan kecuali kalau lapar dan berhenti pada saat sudah kenyang ya. Yang terakhir, rajin berolahraga untuk meningkatkan, membantu tubuh mengontrol nafsu makan, dan juga terutama olahraga yang dijalankan pada saat menjelang berbuka atau fasted exercise. Itu kombinasi puasa dengan level 1 sampai 9 dikombinasi dengan level 2, 4, 6, 8 itu bisa memberikan manfaat kesehatan yang optimal dan memberikan manfaat-manfaat puasa yang berbagai manfaat kesehatan puasa secara lebih optimal lagi. Mungkin itu bisa disampaikan, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.